Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam renungan singkat New Hope. Saat ini saya mengangkat satu tema tentang hidup di dalam iman. Dan renungan saya pada saat ini saya landasi dengan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Roma pasal 4 ayat 20 dan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Tetapi Abraham tidak pernah bimbang. Ia percaya kepada Allah. Imannya tumbuh semakin teguh dan ia memuji Allah atas berkatnya itu bahkan sebelum berkat itu diterimanya. Ayat 21 berkata, ia benar-benar yakin bahwa Allah dapat melakukan segala yang dijanjikannya. Saudara, perjalanan kehidupan setiap orang percaya merupakan pengalaman yang berbeda-beda. Tuhan mengizinkan setiap orang mengalami keelokan yang berbeda, kejutan yang berbeda, ada jalan berbatu, ada jalan bertanah yang berbeda-beda. Meskipun berbeda luar biasanya, dia mengenal kita masing-masing secara unik dan secara utuh. Dia sangat tahu persis apa yang terbaik bagi setiap kita. Hal inilah sampai Alkitab mengatakan Abraham tidak pernah bimbang. Ia percaya kepada Allah meskipun pergumulannya tambah besar, tambah berat. Iman Abraham tidak jadi ciut. Firman Tuhan mengatakan iman Abraham tumbuh semakin teguh. Dalam versi yang lain mengatakan imannya menjadikan dia semakin kuat. Saudara, kenapa sampai Rasul Paulus mengangkat kembali iman Abraham ini di dalam perjanjian baru? Padahal kita tahu kisah ini terjadi di perjanjian lama di dalam kitab Kejadian. Jawabannya karena Abraham adalah teladan iman setiap kita orang percaya di zaman sekarang ini. Ada beberapa poin yang Abraham melakukan sehingga ia disebut bapak orang beriman. Yang pertama, Abraham memelihara hubungan yang setia dengan Allah. Kisah ini dituliskan di dalam kitab Kejadian pasal 22. Dan yang kedua, Abraham percaya pada setiap janji-janji Allah. Hal ini dituliskan di dalam kitab Kejadian pasal 15. Dan yang ketiga, Abraham menanggapi setiap firman Tuhan dengan ketaatan. Hal ini dituliskan di dalam kitab Kejadian pasal 12. Dari ketiga poin inilah sampai firman Tuhan mengatakan, ia benar-benar yakin bahwa Allah dapat melakukan segala yang dijanjikannya. Jadi batas-batas kemampuan manusia tidak membuat Abraham menyerah kalah dengan keadaan yang berat yang dia alami. Akan tetapi Abraham semakin percaya pada janji Allah. Firman Tuhan berkata, iman Abraham semakin teguh kepada Tuhan. Saudara, Tuhan tahu persis setiap keadaan kita. Karena dia yang membentuk setiap saya dan saudara. Dia sangat tahu pergumulan saudara. Dia tahu setiap ketakutan saudara. Dia tahu setiap sakit apapun yang sedang saudara alami saat ini. Dia mengerti setiap bahasa tetesan air mata setiap kita. Dari kehidupan Abraham, kita diingatkan hidup di dalam iman bukan berarti kita itu sakarap dewe, seenaknya kita. Dan kita membiarkan seperti Tuhan bekerja sendiri. Kita pangku tangan begitu saja menunggu pertolongan daripada Tuhan. Tidak seperti itu. Hidup di dalam iman ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus memelihara hubungan yang baik dengan Allah. Kemudian kita harus percaya pada setiap janji-janjinya. Setelah poin-poin ini kita lakukan, yang ketiga kita harus hidup di dalam ketaatan. Jadi ada hal-hal aktif yang kita lakukan. Kita bukan pasif di dalam hidup di dalam iman ini. Tapi ada sesuatu yang kita lakukan. Sebab itu saya sangat percaya ketika kita melakukan hal-hal ini. Meskipun di sana-sini kita masih banyak kekurangan. Hal ini tidak membuat Tuhan kita tuh berubah menjadi Bapa yang jahat.
Dia tetap Bapa yang baik bagi setiap saya dan saudara. Sebab itu apapun yang sedang saudara alami saat ini, mungkin saudara sedang ada di dalam lembah kekelaman yang hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Melalui renungan New Hope saat ini, mengajak saudara, mari datanglah kepada Tuhan dengan iman. Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Saya percaya saat ini Tuhan rindu dengan setiap kita. Dia mau berjumpa dengan setiap kita. Dia mau memberikan sesuatu yang baik bagi setiap kita. Mari datang kepada Tuhan, saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu, di akhir renungan saat ini saya akan mengajak saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang indah. Kami boleh mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu. Ini membuktikan bahwa Engkau terus mengasihi kami. Meskipun kami akui kami masih banyak kekurangan. Tuhan, kami mau tetap percaya kepada Engkau. Apapun yang kami alami, kami percaya Engkaulah yang menjadi jalan keluar kami. Satu, kami mau tetap berserah kepada Engkau. Ajarilah kami Tuhan untuk hidup di dalam iman. Dan ketika kami hidup di dalam iman, kami tidak berdiam diri begitu saja. Tapi ada sesuatu yang harus kami lakukan seperti yang kami sudah dengar lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Kami mau menjaga hubungan yang baik dengan Engkau. Kami mau hidup di dalam ketaatan. Kami mau belajar menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, lewat kehidupan kami. Kami percaya tidak ada yang mustahil dalam Engkau. Engkau pasti menolong setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk saat yang indah ini. Kami sudah dengar kebenaran firman-Mu. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Biarlah dengan renungan ini kita semakin kuat di dalam Tuhan. Saya percaya apapun yang saudara alami saat ini, ketika tetap hidup di dalam Tuhan, tetap taat, tetap percaya, kita pasti akan mengalami setiap kebaikan daripada Tuhan. Amin firman Tuhan.